Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi jam'iyyati nahdlatil ulama'i jam'iyatan wa jama'ah wa bil ulama'i qudwatan wa imamah. Al-Fatihah ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati jami'i sahabatin karamat tabi'in khususan ila muasisi jami'atin Nahdlatul Ulama Hadrati Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Haji Abdul Wahab Rasulullah Haji Bisri Samsuri Haji Lidan Abdullah Haji Nabi Hasan Samsul Arifin Syekhuna Muhammad Khalil bin Kiai Abdul Latif Haji Raden Asnawi Kudus Haji Abbas Bintet Haji Abdul Karim Lirboyo Haji Wahid Hasim Haji Abdul Rahman Wahid wa usulih wa furuihim wa ahlin silsilatihim wa ahli tariqatihim wa khususan musannif al-kitab Syekh Ahmad Abdul Fadl Ibn Abi Syakur khususan ya Abdullah bin Husain Sayyidillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman bunyinya apa? Masalatun idza qala qailun itu. Ya. Apa idza qila? Idza qila mas'alatun ai hadhihi mas'alatun tining panika situng pertanyaan atau masalah, satu kasus problem, satu pertanyaan. Idza qila nalikana itanyaki ponapa hal yajuzu ponapa kenging ayu qala ponapa kutu kocaki fi hadzal zamani dalam gadinta zaman sekarang kontemporer liman de orang la yuqallidu sih tak norok tak taklid tak norok pasiraman tak taklid pasiraman wahidan de situng minal madhahibi al arbaati saya tetap dari perempuan madhab al arbaati sempang. Satu pertanyaan, apakah diperkenankan, apakah boleh dinyatakan pada saat ini ada sekelompok orang yang tidak menganut salah satu 4 madhab, tidak mengakui atau tidak menganut 4 madhab, artinya bebas tidak bermadhab, itu dikatakan ahlu sunnah. Wayas'amu begitu saja. Wayas'amu nyangka pasirah menduga kuat annahu de seongguna abadi binaman mujtahidun paneka mujtahid, dan dia mengatakan adalah mujtahid.
dia tidak mengikuti salah satu 4 madhab dan menyatakan dirinya sebagai mujtahid. Karena mungkin berdasar bahwa orang itu tidak boleh taklid. Orang itu harus berpikir sendiri, menemukan sendiri di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Annahu ponapa seong gunaman itu naibul fa'il dari ayyuqala min ahli sunnati paneka termasuk pengikut sunnah wal jamaati berjamaah. Orang-orang yang tidak bertaklid, tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab dan menganggap dirinya sebagai mujtahid pada saat ini, apakah masih dikategorikan masih termasuk kelompok ahlus sunnah wal jamaah? Jawabannya ujibah. Jawab ponapa la ya juzu tak gini, tidak bisa. Karena kelompok ahlus sunnah wal jamaah itu harus itba'u wahidin min ahadi minal madhahibil arba'ah, mengikuti salah satu 4 madhab. Lianau karena seonggunaman laisa paneka tada pasiraman min ahlil hadisi paneka termasuk ahlu hadis, wala minas sufiyati ban punten dari ahli sufi, wala minal asyairati ban punten dari kelompok asyairah, wala minal maturidiyati ban punten kelompok maturidiyah. Tidak bisa klaim itu gagal karena dia bukan ahlul hadis. Kalau dia mengaku dia mujtahid, maka dia ahlul hadis. Syaratnya mujtahid salah satunya harus hafal berapa hadis dan tahu rawi-rawinya, tahu cara meriwayatkannya, sanad dan matanya juga harus tahu. Amma kaunuhu titik itu. Amma kaunuhu kemudian diperinci lagi. Kenapa dia tidak dikategorikan ahlul hadis? Amma kaunuhu anapun dining bodonaman laisa paneka tade basiraman min ahlil hadisi, paneka termasuk ahli hadis. Falima maka paneka karena situng perkara sayati sebagai datang munapama. Wa amma kaunuhu anapun dening bodonaman laisa paneka tade basiraman minas sufiyati paneka kelompok ahli sufi. Fadhahirun maka paneka jelas. Kenapa dia tidak dikategorikan sufi, ahli sufi, orang sufi, orang tasawuf? Sangat jelas. Li'anna haula'in nabidina karena seungguna kadisa orang-orang yang membuang, mencampakkan, membuang, bahasa kasarnya menolak lil madhahibi depan perempuan madhab alal baati sempak min asyadin nasi paneka termasuk lebih banget manusia ingkaron ingkara lisufiyati de kelompok sufi. Hari ini jelas. Jadi kemarin kategori ahli sunnah itu satu ahli hadis, ahli tafsir, ahli sufi, ahli kalam. 4. Kalau hanya ahli hadis tidak ahli sufi tidak bisa. Karena rentetan hidup ini semua imam madhab itu juga termasuk Imam Syafi'i misalnya. Beliau ahli hadis, hafal hadis, ahli fikih, kategori fuqaha itu jelas. Plus sufi. Cuman karena kecenderungan dan dominannya Imam Syafi'i dan persoalan yang berkembang pada zamannya itu bukan persoalan tasawuf, maka Imam Syafi'i
fokus pada penyelesaian masalah hukum di tengah masyarakat. Maka beliau masyhur dengan julukan faqih, ahli fikih. Itu tidak mengurangi bahwa beliau juga ahlu hadis, ahli sufi ini gitu, ahli tasawuf. Kalau orang yang sudah tidak mau dengan salah satu 4 madhab, membuang 4 madhab, menolak 4 madhab, dipastikan dia bukan kategori ahlu sufi. Kalau dipastikan tidak kategori ahlu sufi, logikanya maka dia bukan ahlu sunnah, begitu. Pasti ingkar terhadap sufi. Orang Wahabi itu tidak mau. Makanya orang Wahabi itu gampang ngomong goblok, ngomongnya kasar-kasar kalau sudah berdebat. Saya mulai kemarin tuh lagi terus iseng terus sama orang Wahabi, terus iseng terus, tidak mau filsafat, tidak mau tasawuf. Pada rentetan hidup ini kan terakhir harus at-tajalli birabbil jalil, menyelami kehidupan yang lebih tinggi, lebih hakiki, yaitu ma'rifatullah, ilmu hakikat. Adanya di dalam ilmu tasawuf itu, sufi. Karena terakhir adalah mutiara yang ada di dalam laut. Perjalanan pertama syariat itu ibarat sampan. Setelah punya sampannya kuat harus harus dihanyutkan di tengah laut. Percuma punya sampan sampai rumah, berarti sia-sia. Percuma ahli fikih kalau tidak belajar thariqah. Setelah di wilayah Al-Bahru Tasek, perahu nagib Tasek itu ibarat thariqah. Maka kalau sudah di tengah lautan, cari barang paling berharga di dalam laut itu apa? Mutiara. Benih juga kerapu, benih juga cakalan, apalagi juga pindang. Itu harus menyelam di dasar. Bagaimana biar tidak sesat mencari itu? Ya belajar ilmu tasawuf. Yang intinya adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Yang kemarin saya katakan langkah orang tasawuf itu 3: at-takhalli anir radha'il, wa tahalli bil fadha'il. Yang terakhir at-tajalli birabbil jalil, manifestasi, mendapatkan manifest pancaran sifat-sifat Tuhan kepada dirinya. Sifat Tuhan itu salah satunya apa? Ya Asmaul Husna itu Ar-Razzaq, Al-Wahhab, macam-macam, Loman, macam-macam. Itu kalau sudah orang tasawuf seperti itu. Nah, kalau anda ini jangan itu dulu. Yang ngaji nahu sarafa ala yaqulu, daraba yadribu dulu. Terus naik sedikit. Baru nanti ilmu-ilmu yang agak tinggi. Wa amma kaunuhu anapun dening bedenaman laisa baneka tada basiraman minal asy'ariyati baneka termasuk kelompok Asy'ariyah, wala minal maturidiyah ban bunten dari kelompok Maturidiyah. Falima maka baneka karena situng perkara takut masih kada ponapama apa min anna Abul Hasani al-Asy'ari dari seungguna Abu Hasan al-Asy'ari inna maqamah panekang besina jumeneng itu membela, jumeneng itu fokus, konsentrasi, istiqomah, konsisten. Pasera Abu Hasan al-Asy'ari binusrati nususi madhab Syafi'i, kelaman nolongi pan berempan kata-kata atau pernyataan nas madhab Imam Syafi'i. Wa anna Aba Mansurin al-Maturidiyah ban saungguna Aba Mansur al-Maturidiyah tah inna maqama panekang besinah jumenengi pasera Abu Mansur binusrati nususi
madhabi Abi Hanifah kelaban nolongi pan pernyataan ungkapan atau teks-teksnya madhab Abu Hanifah. Itu jelas. Kenapa mereka tidak masuk kategori Asy'ariyah dan Maturidiyah? Karena dia tidak masuk dalam kategori juga nolongi madhab Syafi'i dan nolongi madhab Hanafi. Kalau Abu Hasan al-Asy'ari fokus ke madhab Syafi'i, Abu Mansur al-Maturidi fokus kepada madhab Hanafi. Itu. Wa anal malikiyah taban saungguna madhab malikiyah kullahum sadajna malikiyah asyairatun baneka madhab Asy'ari. Semua madhab malikiyah pembela madhab Asy'ari. Wa kadza baneka akadiyah juga malikiyah fudhalaul hanabilati dening pembesar-pembesar madhab Hambali. Kalau madhab Hambali mayoritas pembesarnya adalah Asy'ariyah, meskipun ada sebagian kecil yang tidak Asy'ariyah. Wa anna madhahibal arba'ata ban saungguna madhab sempak kullahum sadajana madhahib al arba'ah asyairatun baneka kelompok Asy'ariyah wa maturidiyatun ban maturidiyah illa man angin oreng lahika saya ketemu pasiraman minhum dari Asy'ariyah maturidiyah bitajsimin kelaban ajaran tajsim. Tajsim itu menganggap Allah punya jisim, punya fisik. Yadullahi fawqa aydihim umpamanya Qur'annya bunyinya begitu, maka orang tajsim itu tangannya Allah, maknanya ya tangannya Allah berarti Allah punya tangan. Awitizalin atau madhab Mu'tazilah fayalzamu maka tetap min adami taqayyudihi dari tadakna batasanah man lihadil madhaibil arba'ati salah situng madhab jempa apa sih tetap adamu kaunihi pun apa tadakna badanaman Asy'ariyan baneka kelompok Asy'ari au maturidiyan atau kelompok maturidi. Fayalzamu maka tetap ini cara membangun logika begitu. Kalau orang itu tidak begini, pasti tidak begini. Pasti begini. Kalau begini, pasti begini. Kesimpulannya berarti orang yang tidak begini adalah begini, begitu. Kalau orang itu tidak mengikuti salah satu empat madhab, maka dia bukan Asy'ari, juga bukan Maturidi. Gampangannya begitu. Fayalzamu maka tetap min adami kaunihi dari tadakna badanaman min hadil firaqi dari kadintopan berempan kelompok al arba'i sempak adamu kaunihi punapa tadakna badanaman min ahli sunnati paneka termasuk pengikut sunnah wal jamaah di jamaah. 5 karena beda perkara takut masih kada punapa mah min anna hadal isma dari saungguna kadinto identitas. Isma itu identitas atau label atau nyamah atau merek. Mukhtasun paneka tertentu spesial khusus bihim kelaban ahli sunnah wal jamaah fil urfi in dalam urf. Sudah. Kalau tidak Asy'ari dan tidak Maturidi dia dipastikan tidak ahlu sunnah. Kalau tidak ahlu hadis, tidak sufi, tidak Asy'ari, tidak Maturidi, berarti tidak mengikuti madhab 4. Tidak mengikuti salah satu madhab 4 berarti bukan Asy'ari. Kalau tidak mengikuti Asy'ari berarti bukan ahlu sunnah. Gampangannya begitu cara bangun logika. Masalatun dening paneka situng masalah. Ida qala nalikanang dawuh qailuna basara orang-orang sedawuh. Ketika ada orang yang berkomentar innakum saungguna sampean kabeh itabartum
paneka ngungkapake sampean kabeh, mengungkapkan sampean kabeh ahlul hadis itu ahli hadis min ahli sunnati wal jamaati, termasuk pengikut sunnah wal jamaah. Ketika kalian mengatakan bahwa ahlul hadis adalah ahli sunnah wal jamaah, wa nahnu pada satu sisi halidinin kaula ahlul hadisi paneka ahlul hadis li anna kana sungguhna kaula nambadu paneka muang kaula al madahiba depan berban madhab al batam simpak wa narji'u ban abali kaula ilal qur'ani da qur'an wal hadis ban hadis an-nabawiyati sebangsa nabi. Fa kaifa maka halikatipun apa? La ta'tabiruna, tak nganggep sampean kabeh. Nada kaula min ahli hadisi min ahli sunnati wal jamaati, termasuk pengikut sunnah wal jamaah. Ada satu pernyataan, ada satu perkataan. Kalian mengatakan bahwa ahlul hadis adalah ahlul sunnah wal jamaah. Sementara kami ini ahlu hadis. Saya tidak mau madzhab 4. Saya langsung kembali ke Quran dan hadis. Bagaimana? Kan tidak masuk akal. Mengatakan dan mengetakwarikan kami bukan termasuk ahlu sunnah. Padahal kami ahli hadis. Cuman kami tidak mau madzhab 4. Tidak mengikuti madzhab tidak mengikuti madzhab 4. Kita langsung kembali ke Quran. Mari kita kembali ke Al-Quran. Mari kita kembali ke Rasul. Itu bahasa mereka. Maka ketika ada pernyataan seperti itu, fal jawabu maka dining jawabanna anna lafdhu ahlil hadisi, seungguna lafad ahlil hadis wal muhaddisah dan muhaddis minal alfadi maneka termasuk lafad-lafad allati istolaha alladhi istolaha segawe istilah alaiha atas alfat al muhaddisuna pasera orang-orang si ahli hadis limaknan kanggo arte maksus saja tertentu wa huwa dening maknan maksus annahum baneka saungguna muhaddisun wadau baneka nyaba pasera muhaddisun ud maknan maksus isman dak nyama atau identitas atau merek liman dak orang kana sebada baseraman jami'an ya jami'an baneka ngumpul lagi li syuruti dak berman syarat al mu'tabarati se kapra atau se umum atau se valid al mu'tabarati se valid atau yang diakui indahum mengguna muhaddisun. Fayajibu maka wajib hamlu hadzal lafzi ponapang mengarahkan kadinto lafat indal itlaqin nalikana mutlak alama diarahkan kepada apa? Alama atas pengertian huwa sedaning mah al muta'arafu panekai kauningi indahum mengguna muhaddisun. Faqad qala maka ongko adawuh Ibnu Subuki Basir Ibnu Subuki fi kitabihi dalam kitab Ibnu Subuki Muhidun Ni'am wa Musidun Nikom al muhaddisu dening orang ahli hadis man paneka orang arafa sing ngerti pasiraman al asanida depan berban sanad wal ilala ban berban ilat hadis wa asma'ar rijali ban berban rawina hadis rijal itu rawi hadis wal ali bin hadis ali wan nazil bin hadis nazil wa hafadha bin apal pasiraman ma'adzalik yang dalam sertana kadisa arrafal asanid wal ilal ila akhirih jumlatan de sekelompok besar mustaksiratan si banyak minal mutuni dari ban-ban matan hadis. Jadi menurut Imam Subuki tidak gampang menyatakan, menyandangkan, menyematkan orang itu saya ahli hadis. Satu kategorinya ahli hadis adalah mengetahui sanad, mengetahui ilatnya hadis,
mengetahui rawi-rawinya hadis, mengetahui ini hadis Ali, ini hadis nazil, dan hafal puluhan ribu atau ribuan matan hadis. Kalau cuma hafal hadis Arba'in Nawawi bukan ahli hadis. Bukan ahli hadis. Mereka itu seakan-akan hafal semua hadisnya ya diulang-ulang. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnari. Di situ terus dibawa kemana? Di situ dijual kemana-mana itu. Wasami aban ngeding pasiraman, maksudnya nerema pasiraman al-kutuba depan berempan kitab asitatase 6 kitab sumber asli hadis yang 6 itu Sahih Bukhari, Al-Jami' Sahih Bukhari, Al-Jami' Sahih li Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Itu yang 2 namanya Jami'us Sahih atau kitab Sahih. Yang 4 kitab Sunan. Kan urutannya hadis itu begitu, kitab itu. Kitab hadis asli yang namanya kitab hadis itu yang 6 ini dan lainnya. Yang namanya kitab hadis Al-Kutub Al-Masadiru Al-Asliyah lil Ahadis, sumber-sumber kitab-kitab sumber asli hadis. Satu, harus mencakup sanad, rawi, matan, dan cara periwayatan hadis itu. Bagaimana Riyadhus Shalihin? Bukan kitab hadis, kitab yang berisi hadis. Bulughul Maram bukan kitab hadis, tapi kitab yang berisi hadis. Arba'in Nawawi bukan kitab hadis, tapi kitab yang berisi hadis. Bedanya di situ. Kitab hadis 1 paling tinggi levelnya Al-Jami' Sahih lil Bukhari, Al-Jami' Sahih li Muslim, baru Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Terus di bawahnya ada Musnad, Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i. Di bawahnya ada Mustadrak lagi, Mustadrak lil Hakim, Mustadrak lil Baihaqi. Bawahnya lagi ada Mustatraf. Di bawahnya itu urutannya ada Mustatraf, paling rendah Mustatraf. Itu tahunya di ilmu mustalah hadis dan ilmu rijalul hadis. Jadi begitu. Jadi masih panjang. Apalagi yang belum pernah ngaji kitab hadis yang asli Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Ya harus ngaji, kapan-kapan harus ngaji. Sahih Bukhari 4 jilid, kalau ndak khatam tak usah boyong, tak usah mulai. Sahih Muslim 4 jilid, kalau ndak selesai jok mulai. Puasaan sampai 25 hari. Iki malam 17 buru mulai khataman Sahih Bukhari, Muslim. Duh, ya memang begitu. Ya memang begitu. Kalau santri itu memang. Saya di Banten itu mulai malam 28. Pulang malam 28, saya baru pulang dari Banten. Dulu kalau khataman ya nyari. Khatam di sini, cari lagi ada khataman di sana. Yang pengikutnya enggak banyak itu. Yang ngaji paling 5, 4, atau 3. Pokoknya kiainya ngaji saya. Enggak harus banyak. Ngaji. Wah, itu. Tafsir 15 hari, tafsir Jalalain 15 hari. Ba'da subuh sampai jam 10 terus. Break, sholat zuhur, makan, ngaji lagi terus. Ya sampai panas dingin itu. Terus biasa. Tafsir Qur'anil Azim, tafsir apa itu Ibnu Katsir itu 1 jilid 40 hari. 5 jilid itu 4 jilid. Jilid hari di Kediri. Ngaji-ngaji kayak gitu banyak daerah Kediri, Pari. Kalau sini enggak bisa. Khataman sedikit
keburu mulai. Lamaran nuzul Quran lah keburu mulai. Banyak hatam. Saya punya sanadnya Sahih Bukhari, sanad ngajinya. Ihya punya saya. Ngaji, mumpung masih muda. Kalau sudah nikah, oh tak kober ya. Tak kober ngaji. Punya ngelakoni bidikna. Tak ngelakoni kitab. Ya pada oleh ganjaran dia. Wa Mujamu Tabrani, kitab mujamnya Imam Tabrani. Wa dhamma ila hadil wa dhamma ben kumpul ila hadal qadri dekat dinta ukuran alfu juz'in punapa 1000 juz 1000 bagian minak lajzai dari ban-ban bagian al hadis hadis bangsa hadis. Kana dzalika aqala darajati, kana badal dzalika punapa kadisa arafal asanid ila akhirih aqala darajatihi paneka lebih sekunina lebih minimala derajat ahlu hadis. Itu derajat ahli hadis paling minimal, tahu sanad, tahu rijalul hadis, terus tahu ilal, apal 10.000 hadis, ngerti kitab-kitab hadis Mujamul Tabrani, itu paling minimal. Kamu cukup Riyadhus Shalihin, terus Bulughul Maram, bisa cukup. Faidah sami'a nalika ngeding pasera orang sing aku tadi mada penjelasan da karena sinotur kaulahu dema wadaraban muter pon apa Pasiraman muter itu berkeliling Pasiraman ala syuyukhi atas ban syekh wa kutubit tabaqi ban kitab tingkatan hadis wa takallama ban wa kataba ban nyatet Pasiraman at-tibaqah depan berempan tingkatan kitab hadis wa takallama ban acaca Pasiraman fil ilali dalam ban ilat hadis wal wafiyati ban wafiyat wal asanida wal asanidi ban sanad udda maka hitung Pasiraman fi awali darajatil muhaddisin dalam ada ban derajat orang ahli hadis. Summa yazidu kare-kare nambahi Allah basira Allah man de orang syaa kasukan basira Allah ma de perkara syaa kasukan basira Allah. Intaha. Terakhir qala as-Sakhawi fil jawahiri wa turur wal muktasiru dening siringkes wal muktasiru dening perkara siringkes ala simai atau orang se ngringkes ala simai atas ngedingagi layu sammah paneka ta enyamai basira muktasir muhaddisan da ahli hadis. Perang ngedingagi orang ahli hadis nyampe aki gitu saja, bukan ahli hadis. Wa yurwa an Malikin, bani riwayataki an Malikin dari Imam Malik, annal muktasira puna basangguna orang semaringkes ala simai atas ngedingagi hadis la yukhadu maka tak kenging ekala anhu dari muktasir al ulumu pun apa berban ilmu harus ngaji sorokan wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam danihi wadudu ilayya inda hajati ilaihi ala dunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.